Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia sosmed, kita pun perlu selalu ingat firman-Nya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Gusmus. Hampir seluruh hidup manusia hari ini, ya termasuk kita, itu 80% hidup di dunia maya. Aktivitas hidup ini kan sekarang tidak bisa lepas dari HP, dari sosial media. Mungkin kalau kita sampai tidak punya WA, tidak pakai Telegram, akan dianggap orang yang hidupnya paling rumit, paling susah dan menyusahkan. Artinya keberadaan hidup kita akan dianggap ada, akan dianggap hidup kalau kita punya paket data, kalau kita sedang online, ya meskipun hanya numpang. Oke, jadi harus kita akui bahwa hidup kita memang susah untuk bisa lepas dari handphone. Bahkan kita kadang tidak mampu mengontrol diri. Kapan kita harus pegang HP, kapan tidak. Celakanya lagi saat tahlilan, maulidan, saat kerja, ke kamar mandi, itu bawa HP. Nah, makanya karena hidup kita susah untuk bisa dari Android, dari iOS, susah untuk bisa dari TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan sejenisnya, setidaknya kita harus bisa bijak menggunakan sosial media tersebut. Jadi kata Gusmus, di sosial media kita juga harus tetap dalam keadaan takwa, saling tolong menolong, dan tidak berbuat pelanggaran atau dosa. Tidak bikin hoak, tidak caci maki, tidak menebar kebencian, dan tidak merusak moral. Coba renungkan nasihat Gusmus yang ini, biar handphone kita tidak dibuat hal-hal yang sia-sia saja. Pergunakanlah juga alat elektronik atau gadgetmu untuk menambah amal kebaikan. Minimal janganlah menggunakannya untuk mencari dosa. Oke, dari pesan atau nasihat Gusmus ini, setidaknya kita tidak lagi membuat status yang tidak jelas, yang bikin resah, yang sia-sia, intinya yang tidak bermanfaat. Ya paling tidak yang sekiranya bisa memberi manfaat terhadap orang lain, kayak share kata-kata bijak, quote, nasihat, motivasi, dan hal-hal positif lainnya. Jadi biar tidak cuma ngabisin kuota saja, biar tidak sebatas karena ikut-ikutan tren, tapi bermedia sosial untuk nambah amal kebaikan. Nah, terlepas dari apapun motif kita bermedia sosial, setidaknya ada beberapa rambu yang harus benar-benar kita perhatikan. Pertama, jangan berbohong. Jujur, kita pasti pernah berbohong di media sosial, atau secara nggak sengaja kita telah mengeser kebohongan. Apa buktinya kita pernah berbohong di media sosial? Foto. Ya, contoh yang paling mudah adalah foto. Pernah dengar istilah kamera jahat? Itu kan salah satu bentuk kebohongan. Meski jerawatan bisa hilang, hidung tidak mancung bisa mancung, background bisa diganti-ganti. Intinya ada banyak kebohongan di situ. Belum lagi kebohongan yang digarap secara serius demi menjelek-jelekan, dan isu-isu yang bisa membawa pada perpecahan. Makanya kita perlu saring sebelum sharing. Kita harus bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak, yang bisa mengkritisi dan bersikap skeptis atas berita yang belum dapat terverifikasi kebenarannya. Dengan bersikap hati-hati ini, kita dapat memutus rantai kebohongan yang ada di media sosial. Selain itu, tentu saja, naudzubillah nih, kita juga harus menjauhi diri sebagai pembuat berita bohong itu sendiri. Bagaimanapun, berbohong merupakan sebuah dosa yang harus kita hindari. Makanya Rasulullah SAW menekankan perilaku jujur kepada umatnya. Sabda beliau, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ayo jangan terlalu banyak acting di sosial media kita. Terus yang kedua, atur dan batasi biar waktu kita tidak terbuang sia-sia.
memang kehadiran media sosial di era digitalisasi saat ini tidak bisa dipungkiri lagi fungsinya. Merambah hingga pelosok desa, menjangkau setiap kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya lagi sebatas menjadi konsumsi kaum urban saja. Eksistensinya bahkan telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi hari ini serba online, jadi semakin tidak mudah untuk ditinggalkan. Soal kebutuhan yang memang serba online, oke lah, tidak masalah. Cuma kadang hidup kita sudah semacam candu terhadap media sosial. Kadang seringkali kita tidak sadar sudah scroll lebih dari 100 kali tayangan. Entah itu di YouTube, di TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Akhirnya ada banyak pekerjaan yang tertunda, yang terbengkalai. Makanya ngatur waktu itu penting. Membatasi diri di sosial media itu harus. Jadi atur senyaman mungkin. Misal cukup 5 jam saja dalam sehari. Wah, itu lama sekali Pak. Lah, itu sebentar kok. Toh kadang kamu main HP bisa sampai 10 jam dalam sehari. Bangun tidur 1-2 jam. Waktu istirahat setengah jam sampai 1 jam. Malam dari habis maghrib sampai menjelang subuh itu berapa jam? Jadi membatasi 5 jam sehari itu sedikit. Tapi 5 jam saja dalam sehari, waktu hidup kita yang terbuang sia-sia itu banyak sekali. Makanya kurangi terus, atur terus, dan batasi terus hidup kita di sosial media. Terus yang ketiga, biar waktu kita makin bermakna, karena kita sudah banyak menghabiskan waktu di sosial media, ya yang ketiga ini, jadikan sosial media untuk menambah wawasan, untuk menuntut ilmu. Oke, jadi kalau mau belajar apapun di Google itu ada, di YouTube itu banyak. Kita bisa mencari hal apa saja yang kita minati. Nah, semakin kita mendalami minat yang kita cari, maka algoritma mesin pencari akan semakin mempertemukan kita dengan konten-konten yang sesuai dengan minat kita. Misal, kita nyari cara merawat bunga, maka kita akan disuguhkan tentang beragam cara merawat bunga. Dalam seminggu itu bisa muncul terus di beranda kita. Makanya jangan sampai nyari yang jelek-jelek. Nanti kita akan disuguhkan kejelekan terus. Jadi ayo jadikan alat komunikasi kita sebagai alat yang mudah untuk menambah wawasan. Baik itu tentang agama, karir, atau peningkatan kualitas diri. Terus yang terakhir, gunakan sosial media kita untuk menyebarkan kebaikan. Bikin konten kayak yang saya buat ini tidak apa-apa. Intinya hidup harus ada manfaatnya. Ya kalau kata Gusmus tadi, minimal tidak digunakan untuk mencari dosa. Jadi kalau menyebar kebaikan tidak bisa, ya jangan menyebar kejelekan. Oke, saya kira itu. Semoga hidup kita menjadi lebih baik. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.